Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati. Tentu Bapak Kapolri, beserta jajaran yang saya hormati, saya didampingi oleh Pak Sekjen, Pak Irjen, dan juga Pak Dirjen Industri Agro. Pagi ini saya berkesempatan diundang oleh Bapak Kapolri untuk melaksanakan rapat dengan pimpinan atau pejabat teras Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan para Kapolda. Nanti tentu Pak Kapolri sendiri yang akan menjelaskan kepada teman-teman media. Tapi dalam konteks kami, Kementerian Perindustrian, kami ingin menyampaikan, share beberapa informasi kepada teman-teman media. Yang pertama adalah program MGS curah dengan HET 14.000 ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 16 Maret dan sekarang tanggal 4 April kita melihat progres ada, walaupun progresnya masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan oleh sebab itu rapat kami, pertemuan kami tadi pagi membahas berbagai macam upaya agar supaya progres bisa dilakukan akselerasi. Kami mempelajari bahwa regulasi yang sudah kami keluarkan berdasarkan Permen Perin nomor 8 tahun 2022, regulasinya sudah memadai, sudah baik, semuanya sudah ada diatur, termasuk sekali lagi yang ingin saya garis bawahi, termasuk sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan yang sudah digariskan di dalam Permen Perin 8. Misalnya produsen yang produksinya tidak sesuai dengan alokasi jumlah yang sudah ditetapkan oleh Kemenperin. Misalnya adanya tindakan-tindakan berkaitan dengan repacking. Repacking ini tidak boleh, ya, tidak boleh dari MGS curah dari program ini. Misalnya program MGS curah ini tidak boleh sama sekali disalurkan untuk industri-industri menengah maupun besar. Nah, ini juga yang akan kami kawal di lapangan. Kami juga sudah menetapkan margin baik itu di level distributor dengan margin rata-rata Rp600 per kilogram dan margin di tingkat pengecer rata-rata margin Rp1.000 per kilogram. Karena apa? Karena memang policy yang sudah dikeluarkan oleh Dirut BPDPKS berkaitan margin ini sangat penting agar supaya HET bisa tercapai di lapangan. Ya, HET bisa tercapai di lapangan. Rekan-rekan media, sampai hari ini kita sudah mengeluarkan 72 kontrak. 72 kontrak itu artinya sudah 72 perusahaan yang kita keluarkan kontrak ikut program MGS curah, dan kita sudah dalam kontrak tersebut mengcover sebetulnya dengan jumlah yang cukup bagi kebutuhan nasional per hari, dan juga mengcover kemana saja produsen itu harus melakukan distribusi di wilayah kerja masing-masing. Jadi percepatan yang kami bahas bersama Bapak Kapolri dan jajarannya, baik itu percepatan adanya supply, ya, keluar produksi dari produsen, atau juga percepatan berkaitan dengan HET 14.000 di tingkat pengecer itu bisa dicapai.
Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Kapolri. Yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian, rekan-rekan dari Dirjen Perindustrian, rekan-rekan Satgas, dan rekan-rekan media, menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menperin, kita tahu bersama bahwa kondisi harga minyak dalam negeri saat ini meningkat karena dampak dari situasi global yang membuat disparitas harga sangat tinggi, dan ini juga mempengaruhi mekanisme pasar di dalam negeri. Beberapa kebijakan pemerintah telah dikeluarkan, Permendak, kemudian beberapa kali dikeluarkan, sampai dengan yang terakhir beberapa waktu yang lalu diputuskan untuk HET minyak goreng curah dengan harga 14.000, dan kemudian diberikan subsidi sehingga disparitas harga antara dalam dan luar ini bisa ditutup dengan adanya subsidi tersebut. Sehingga kemudian kita harapkan bahwa minyak curah betul-betul sudah ada di pasar. Nah, tadi dalam kegiatan evaluasi dan temuan kita di lapangan memang masih didapati bahwa tidak semua pasar itu sudah tersedia, sehingga tentunya kita perlu melakukan langkah-langkah. Dari data pasar yang ada, kurang lebih 4.000 lebih yang sudah ada minyak curah, dan sisanya harganya masih variasi. Oleh karena itu, untuk mengawal dan memastikan bahwa minyak curah betul-betul ada di pasar, tadi sudah disampaikan bahwa ada 79 produsen yang sudah terregister untuk memproduksi, dan kali ini kapasitas produksi dinaikkan 2 kali lipat dari kebutuhan situasi normal. Artinya kalau ini betul-betul bisa terdistribusi dengan baik, dengan jaringan distribusi yang ada, baik dari distributor swasta maupun distributor dari BUMN, dalam hal ini PT RRI, seharusnya minyak goreng curah betul-betul tersedia di pasar. Beberapa hari yang lalu, Bapak Presiden juga sudah mengeluarkan kebijakan, keputusan untuk memberikan BLT terhadap pedagang kaki lima dan masyarakat yang masuk dalam PKH untuk bisa mendapatkan subsidi terkait dengan pembelian minyak goreng yang ada. Oleh karena itu, untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama dengan Pak Menperin membentuk Satgas Gabungan, di mana Satgas Gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat, para produsen, dan di kantor pusat kita tempatkan personel dari polisi dan dari Kementerian Perindustrian, khususnya di beberapa produsen besar, melekat 24 jam untuk mengawasi proses produksinya, sehingga kita bisa pasti bahwa apakah terkait dengan produksi yang sudah menjadi komitmen itu betul-betul bisa dilaksanakan, karena memang ada kekhawatiran, ada keraguan-keraguan terkait dengan penggantian, dan itu sudah ditegaskan bahwa semuanya yang sudah diikat dengan kontrak dengan badan sawit itu pasti akan diberikan subsidi. Oleh karena itu, tugas dari produsen adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa produksinya sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Kalau ini bisa berjalan 50% saja, seharusnya di pasar terpenuhi. Ini akan kita tempatkan. Demikian juga di level distributor, baik di distributor tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, sampai dengan pengecer, akan kita turunkan personil dari Satgas Pusat, Satgas Daerah, rekan-rekan dari intelijen, Babin Kamtibmas untuk turun mengecek di pasar, sehingga rangkaian bisnis proses mulai dari produsen
distributor sampai dengan pasar, ini betul-betul bisa kita awasi dengan baik. Ini untuk mengakselerasi dan tidak lagi terjadi isu-isu seperti ini. Tentunya kita juga mendapatkan temuan-temuan yang kalau memang ini dilakukan, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri, modus-modus repacking, mengemas ulang. Saat ini banyak muncul jenis-jenis merek baru yang selama ini tidak ada di pasar. Ini juga akan kami pantau, menggeser dari kebutuhan curah ke industri. Ini juga akan kita tindak tegas, memasukkan dokumen sehingga kemudian mendapatkan pembayaran subsidi yang tidak sesuai dengan realitas produksi. Ini juga akan kita tindak tegas, sehingga kita ingin memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Pemerintah sudah mengambil kebijakan, memberikan subsidi, memberikan BLT, dan saya minta pelaku usaha juga melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga kebutuhan masyarakat khususnya menghadapi bulan Ramadan, di mana aktivitas dan kebutuhan untuk minyak meningkat, ini betul-betul tersedia. Kemudian ke depan juga ada beberapa hal yang tentunya juga akan kami kerjakan. Saat ini sedang kita rapatkan terkait dengan kebutuhan 9 bahan pokok yang lain, termasuk tentunya juga BBM yang saat ini mulai ada sedikit fluktuasi ya terkait dengan masalah harga dan ketersediaan di lapangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.